seseorang yang terkenal, yang orang tersebut mendapat julukan pemilik surah Yasin. Orang tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Penjelasan dari ayat ini, lanjutan dari ayat surah Yasin, adalah tentang kisah seseorang yang terkenal, yang orang tersebut mendapat julukan pemilik surah Yasin. Orang tersebut adalah Habib An-Najjar, seorang yang tinggal di pinggiran dari kerajaan Intokiyah. Pada suatu saat Habib An-Najjar didatangi oleh dua orang. Dua orang tersebut adalah murid dari Nabi Isa alaihissalam. Kedua orang ini kemudian mengajak kepada Habib An-Najjar agar Habib An-Najjar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib An-Najjar lalu menjawab, kalau memang aku mengikuti apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, apakah ada tanda-tanda bahwa apa yang engkau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran? Dua orang murid Nabi Isa menjawab, aku adalah murid, aku adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Aku mengajak kepada manusia agar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanda-tanda bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah adalah Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nabiku, guruku bisa demikian, aku pun bisa demikian. Lalu Habib An-Najjar menjawab, aku mempunyai seorang anak perempuan yang telah sakit bertahun-tahun. Obatilah anakku tersebut. Utusan Nabi Isa alaihissalam kemudian mendatangi tempat Habib An-Najjar, di mana putra dari Habib An-Najjar ada di situ. Kemudian dua orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar putri dari Habib An-Najjar ini diberi kesembuhan oleh Allah. Akhirnya barokah dari doa murid Nabi Isa ini, putri dari Habib An-Najjar diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib An-Najjar kemudian percaya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti apa yang disampaikan oleh dua orang murid dari Nabi Isa alaihissalam ini. Setelah Habib An-Najjar iman, dua orang utusan Nabi Isa ini kemudian datang ke ibu kota kerajaan Intokiyah, mendatangi kepada rajanya agar rajanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi raja kerajaan Intokiyah ini membangkang, tidak mau tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh dua orang murid Nabi Isa ini. Sehingga dua orang ini dipenjara oleh raja. Maka datanglah Habib An-Najjar ke ibu kota untuk memberi penjelasan kepada sang raja. Di ayat ini dijelaskan, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a, telah datang dari desa, dari pinggiran desa, seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini yang dimaksud dalam surat Yasin ini adalah
Habib An-Najjar. Betapa mulianya Habib An-Najjar ini karena disebut di dalam Al-Quran, yakni yang ada pada surat Yasin ini. Wa jaa min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Habib An-Najjar berkata, wahai kaumku, ikutilah perkataan dari utusan-utusan ini, yakni 2 orang utusan Nabi Isa alaihissalam. Tapi raja tidak terima. Akhirnya Habib An-Najjar dipenjara juga bersama 2 orang utusan Nabi Isa ini. Kisah selanjutnya adalah Nabi Isa kemudian mengutus 1 orang lagi, Fa'azaz Nabi Salising, untuk mencari jejak dari 2 orang murid Nabi Isa ini. Akhirnya 1 orang yang baru menyusul ini datang ke ibu kota kerajaan Intokiyah, menemui raja. Akhirnya raja tidak mau beriman juga. Kemudian 1 orang ini akan dipenjara juga. Tetapi akhirnya raja memberi ampunan kepada murid-murid Nabi Isa, sehingga 3 orang ini dilepaskan. Tetapi Habib An-Najjar diberi pengarahan oleh raja, diberi perkataan oleh raja yang intinya, kalau kamu mengikuti agama kita kembali, yakni agamanya Raja Intokiyah, maka kamu akan saya ampuni. Tetapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran yang disampaikan oleh murid Nabi Isa ini, maka aku akan memenggal kepalamu di alun-alun. Akhirnya Habib An-Najjar memilih untuk tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya taruhannya adalah ia dipenggal kepalanya oleh raja di tengah alun-alun sambil disorak-sorai oleh kaum-kaumnya. Habib An-Najjar luar biasa untuk mempertahankan iman. Ia rela dipenggal kepalanya dan terlihat hina di hadapan kaum-kaumnya karena Habib An-Najjar dipenggal kepalanya. Tetapi dikatakan qilat khulil jannah, ketika Habib An-Najjar meninggal, begitu pisau yang dipenggalkan pada lehernya, kemudian Habib An-Najjar meninggal, dikatakan udkhulil jannah. Qilat khulil jannah, dikatakan masuklah surga. Ketika meninggal, Habib An-Najjar melihat surga ada di depannya sambil dikatakan, masuklah surga, itulah tempatmu. Begitu melihat surga, Habib An-Najjar berkata, yang disampaikan pada surat Yasin ini, yang tertulis di surat Yasin ini, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Habib An-Najjar berkata, seandainya kaumku mengetahui atas ampunan yang diberikan Allah kepadaku, dan Allah menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia, maka walaupun kelihatannya Habib An-Najjar ini hina karena dipenggal kepalanya oleh raja dan disorak-sorai oleh kaumnya, tapi justru malah Habib An-Najjar berkata, seandainya kaumku mengetahui betapa mulianya aku, karena aku diberi kemuliaan oleh Allah, dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harapan kita semua, agar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari secuplik ayat surat Yasin ini. Besok kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.